Sekarang itu sudah tanggal 8, berarti sudah semakin dekat saja pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang. Saya sangat antusias untuk kemudian menunggu pertandingan ini karena saya ingin melihat sejauh mana usaha timnas Indonesia untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan setelah sebelumnya kalah 1-2 dari tuan rumah Cina, teman-teman. Saya excited karena ya pertandingan ini menurut saya sangat menarik dan saya berharap Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal gitu. Entah itu nanti bisa mendapatkan 1 poin atau bahkan 3 poin. Jadi ini akan menjadi hasil yang sangat berharga. Yang terpenting Indonesia harus memperoleh poin berapapun nanti besaran poin yang diperoleh. Sekali lagi yang terpenting dapat poin untuk kemudian menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi persoalannya sekarang adalah line up seperti apa yang harus Sintayong turunkan atau mainkan untuk kemudian minimal meladeni permainan Jepang yang menurut saya tidak akan lebih buruk gitu ya dari ketika mereka membantai kita dengan skor 3-1 di Piala Asia tahun 2023. Sementara Messi Hilgers yang memang sudah dipesan oleh Sintayong jauh-jauh bulan untuk menghadapi Jepang bulan ini itu sedang mengalami cedera. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah sepertinya pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong harus menyiapkan skenario terbaik jika Messi Hilgers belum pulih dari cedera saat melawan Jepang. Karena kalau kita berkaca pada perkembangan sejauh ini begitu, timnas Indonesia terancam tidak bisa diperkuat oleh Messi Hilgers saat nanti menghadapi timnas Jepang. Pemain ini, Messi Hilgers ini maksud saya, mengalami cedera saat membela klubnya di Liga Belanda. Dan sampai saat ini dia belum ada tanda-tanda kalau cederanya bakal sembuh dengan cepat. Jika kemudian Messi Hilgers belum siap tampil saat timnas Indonesia melawan Jepang, maka ada kemungkinan gitu ya, Sintayong akan menurunkannya saat nanti timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada Selasa tanggal 19. Akan tetapi sekali lagi persoalannya bukan di situ teman-teman, melainkan di mana Sintayong ini tampaknya harus mulai mempersiapkan taktik dan strategi tanpa kehadiran bek terbaik kita Messi Hilgers saat nanti menjamu timnas Jepang. Ini benar-benar menurut saya luput dari perkiraan Sintayong, dan saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa Messi Hilgers ini sebenarnya sudah sejak lama ada dalam rencana Sintayong saat menghadapi Jepang nanti di tanggal 15. Teman-teman tentu masih ingat saat Sintayong mengatakan bahwa dia sangat berharap atau mengharapkan Messi Hilgers ini bisa bermain saat Indonesia nanti menghadapi Jepang begitu. Tapi nyatanya sekarang Messi Hilgers itu mengalami cedera dan belum sembuh. Meskipun begitu tetap saja begitu, seperti biasa Sintayong tetap akan menerapkan atau menurunkan formasi andalannya yaitu 3-4-3. Di mana di pos penjaga gawang Sintayong akan tetap mempercayakan posisi ini kepada Martin Paes. Saya yakin tidak ada yang akan menyangkal kemampuan Martin Paes di bawah mister gawang. Kita mungkin dulu hanya bisa melihat kemampuan Martin Paes ini di TV saat dia melakukan save-save krusial untuk klubnya di MLS yaitu FC Dallas. Tapi sekarang sejak pertandingan melawan Arab Saudi di leg pertama, Martin Paes sudah menunjukkan kapabilitasnya, kebolehannya dengan melakukan save-save krusial untuk timnas Indonesia. Apalagi nanti di pertandingan tanggal 15 November bulan ini. Pengalaman dan kemampuan Martin Paes sangat dibutuhkan untuk menahan gempuran 7 hari 7 malam dari para pemain timnas Jepang. Selanjutnya teman-teman, untuk 3 bek sejajar seperti yang sudah sering Sintayong gunakan atau pakai, saya pikir dia akan menurunkan Jay Itzes, kemudian Jordi Amat dan Justin Hubner. Pertama, saya memilih Jordi Amat jika Sintayong menginginkan pemain yang lebih berpengalaman untuk kemudian menghadapi pemain-pemain Jepang yang juga sangat berpengalaman. Ketiga pemain kita di lini belakang itu punya pengalaman yang cukup baik dalam mengantisipasi pemain-pemain Jepang yang berkarir ya, banyak berkarir di Eropa. Jay Itzes misalnya, itu bermain untuk Venezia di Liga Italia atau Serie A. Justin Hubner pernah merasakan Liga Jepang saat dipinjamkan ke Cerezo Osaka.
Sementara untuk Jordi Amat, meski penampilannya sudah mulai menurun karena usia yang semakin bertambah, tetapi pengalaman bermain di Liga Spanyol hingga Inggris yang dia miliki itu akan sangat membantu untuk meredam lini serang Jepang yang terkenal sangat cerdik, lalu kemudian lincah dan cepat. Kemudian di posisi back sayap sebenarnya akan sama krusialnya dengan back tengah, karena Jepang ini memiliki pemain-pemain, terutama pemain-pemain sayap yang cepat seperti Takefusa Kubo dan Takumi Minamino. Nah, maka untuk meredam pemain-pemain sayap kanan Jepang yang cepat dan lincah dan kuat seperti mereka, Shin Taeyong sudah menyiapkan Sandy Walsh di back sayap kanan dan kemudian Calvin Verdong untuk pos back sayap kiri. Selain daripada itu teman-teman, absennya Ivar Jenner di laga kontra Jepang nanti membuat Shin Taeyong itu harus mencari tandem yang cocok dengan Tom Hye untuk posisi gelandang. Kemungkinan pelatih asal Korea Selatan ini akan memasang Nathan Choaon yang kuat dalam bertahan untuk kemudian membantu Tom Hye di sektor tengah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita beralih ke lini serang timnas kita, kehadiran Yakob Sayuri dan Yance Sayuri itu akan membuat timnas Indonesia memiliki winger atau pemain sayap dengan kemampuan dribble yang menurut saya sangat mumpuni. Kecepatan keduanya bakal sangat diandalkan untuk membongkar lini pertahanan Jepang yang sangat kukuh ya, sangat kokoh dan rapat. Akan tetapi ketimbang Yance Sayuri, Yakob Sayuri akan menjadi pilihan utama Shin Taeyong sih menurut saya karena pengalamannya bermain di Piala Asia tahun 2023 lalu. Dia bakal bertandem dengan Rafael Struijk dan kemudian Ragnar Oratmangun untuk kemudian menjadi tumpuan gol timnas Indonesia di lini serang. Di luar itu sebenarnya kita juga masih punya pemain-pemain seperti Eliano Reinders, kemudian ada Marcelino Ferdinand, ada juga Ricky Kambuaya, dan bahkan masih ada Rizky Ridho di lini belakang. Tebakan saya, Rizky Ridho ini akan dimasukkan di babak kedua untuk menggantikan Jordi Amat. Apakah untuk penyegaran atau untuk mengganti sepenuhnya karena Jordi Amat ini sudah tidak bisa bergerak leluasa atau mengendalikan kecepatan seperti saat dia masih muda. Itu adalah skenario terburuk atau mungkin yang terbaik yang bisa Shin Taeyong turunkan saat nanti melawan Jepang. Karena beberapa pemain pilar seperti misalnya Messi Hilgers dan kemudian Ivar Jenner itu tidak bisa tampil. Tapi tidak apa-apa teman-teman karena yang saya sebutkan barusan juga bukan yang, ya sekali lagi bukan yang terburuk tetapi yang terbaik. Karena sejatinya timnas Indonesia harus bermain dengan sangat baik bagaimanapun kondisi dan situasinya gitu ya. Tidak bisa dikatakan bahwa Indonesia tanpa peluang saat nanti menghadapi timnas Jepang. Karena tidak ada satupun tim di dunia ini yang memiliki kesempurnaan begitu. Meskipun Jepang sangat perkasa sejauh ini. Tapi tetap saja Jepang juga punya kelemahan. Buktinya di pertandingan terakhir ketika mereka melawan Australia, Jepang hanya bisa berbagi angka 1-1 dengan Australia yang membuktikan bahwa Jepang sebenarnya adalah tim yang juga punya kelemahan. Kelemahan inilah yang kemudian harus dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemain timnas Indonesia untuk mencuri 1 atau bahkan 3 poin dari timnas Jepang di GBK. Apalagi kita berstatus sebagai tuan rumah, di mana kita akan didukung oleh puluhan ribu supporter di stadion, sehingga ini akan memberikan suntikan berlipat-lipat semangat bagi para pemain untuk kemudian berjuang keras di atas lapangan. Karena menurut saya, selain skill, yang membuat sebuah tim terus berjuang untuk memenangkan pertandingan adalah semangat atau fighting spirit yang mereka punya. Artinya, skill saja tidak cukup jika kalian tidak mengiringinya dengan fighting spirit yang sangat luar biasa di atas lapangan. Nah, kita bisa melihat fighting spirit ini dari timnas Indonesia adalah ketika misalnya timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi di leg pertama dan juga saat menjamu Australia yang kemudian berakhir dengan skor 0-0 di GBK. Apapun kondisinya, kita harus tetap mendukung gitu ya, harus tetap mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih poin sempurna nanti saat melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi.
raihan poin sempurna ini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan Meksiko. Meskipun Max Hilgers tidak bisa dimainkan, mudah-mudahan timnas Indonesia masih punya keberuntungan agar nanti bisa tetap lolos ke Piala Dunia 2026, gitu ya. Jadi, dengan tidak hadirnya Max Hilgers yang sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah dia bisa bermain atau tidak karena cederanya sepertinya agak parah, tapi kita doakan saja Max Hilgers ini sembuh sebelum tanggal 15, sebelum timnas Indonesia versus Jepang ini dimainkan laganya. Tetapi kalau misalnya ternyata Max Hilgers tidak bisa dimainkan di laga melawan Jepang, maka mulai saat ini timnas Indonesia melalui pelatih kepalanya yaitu Shin Tae-yong sudah harus menyiapkan skenario terbaiknya, ya skenario terburuk karena tidak ada Max Hilgers, tetapi juga bisa kita bilang sebagai skenario terbaik gitu ya. Apapun yang sudah dipasang, siapapun yang sudah dipasang oleh Shin Tae-yong, itulah komposisi pemain terbaik yang bisa Shin Tae-yong lakukan, yang bisa Shin Tae-yong turunkan untuk kemudian membangkitkan timnas Indonesia yang mengalami kekalahan 1-2 dari Cina untuk kemudian ya naik dari posisi kelima hingga ya, minimal posisi keempat atau ketiga lah. Tidak perlu mulu-mulu untuk kemudian naik ke posisi kedua. Karena melihat situasi dan kondisinya sekarang begitu akan sangat ya cukup lah gitu ya kalau misalnya timnas Indonesia cukup naik 1 peringkat saja ke peringkat 4 atau ke peringkat 3 untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Nggak apa-apa, nggak perlu naik di peringkat kedua, yang terpenting bisalah asa untuk lolos ke Piala Dunia itu masih ada, misalnya melalui jalur keempat. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini, yang bisa saya diskusikan dengan kalian semua. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi suntikan semangat bagi kita yang menunggu pertandingan timnas Indonesia versus Jepang yang akan dilangsungkan pada tanggal 15 di GBK nanti. Entah nanti kalian nonton di Gelora Bung Karno atau nonton di rumah melalui layar kaca televisi, mudah-mudahan spiritnya juga sama, semangatnya juga sama, yaitu untuk terus mendukung dan mendoakan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.